Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang perkembangan bahasa Indonesia. Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah dan prasasti di dekat Bogor. Pada abad ke-15 berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka. Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan tepat di kawasan Timur Jauh. Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad 20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Kommissie voor de Volkslestuur, Komisi Bacaan Rakyat, pada tahun 1908. Pada 1917 namanya diganti menjadi Balai Poestaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan. Pada 16 Juni 1927, saat sidang Volksras dapat Dewan Rakyat, Djajah Dotek Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional Kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syah Bana. Beliau menyusun Tata Bahasa Baru Indonesia. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Kongres tersebut pada menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab XV pada 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bangsa negara. Selanjutnya, sehubungan dengan perkembangan ejaan, setelah bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa Indonesia, yakni muncul ejaan Republik, ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan LBK, ejaan yang disempurnakan. Tetapi zaman terus berubah, teknologi terus berkembang, dan bahasa pun terus menyesuaikan perubahan. Masyarakat yang kritis terus mendesak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk segera merevisi pedoman EYD, sehingga muncul PUEB sebagai bentuk jawaban atas kritikan yang diterima. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. 12 dalam hal ini, EB dibentuk atas dasar EYD sebelumnya. Hanya saja pada EB terdapat penambahan-penambahan aturan dalam penulisan. Ada pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali oleh pemerintah dan para pakar bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan rutin ini dinamakan Kongres Bahasa Indonesia. Nah, kongres-kongres ini begitu pentingnya bagi sejarah kemajuan bahasa Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia menjadi lebih kompleks kosakatanya, menjadi lebih mantap dalam membakukan kata atau dalam menyerap bahasa asing. Jadi kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia.
Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada abad ke-5 Masehi, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi dengan berpatokan pada bahasa Melayu Tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Pada 16 Juni 1927, pada sidang Volksraad atau Rapat Dewan Rakyat, Cahya Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa negara.